Hadirmu dalam lubuk hatiku untuk mencintaimu dengan segenap hatiku. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 6 Desember 2022 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Sobat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat Fresh Juice semuanya pagi hari ini untuk kita sama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan baca dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Bagaimana pendapat jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman, tapi kalau saya membaca perikop ini, dan saya rasa sering banget kita mendengar perikop ini ya, dan juga mungkin banyak gambar Tuhan Yesus gembala yang mencari seekor domba yang sesat itu adalah gambaran yang biasa kita lihat tentunya kan, mungkin dari sejak kita kecil sekolah minggu gitu ya. Tapi ketika saya mulai bisa kritis, saya berpikir kalau membaca perikop ini, saya berpikir mengapa itu keputusan yang aneh kayaknya kalau meninggalkan 99 ekor demi mencari seekor yang hilang. Nah kan yang 99 ekor nanti malah hilang juga karena nggak ada yang jagain gitu, pikiran saya ya. Menurut saya itu satu keputusan yang salah. Kalau kita berpikir secara logis gitu ya, berpikir secara rasional, meninggalkan yang 99 untuk mencari seekor yang hilang, nanti yang 99 malah hilang gitu kan, nanti malah 99 itu tercerai-berai ya, saya selalu bingung di sana. Tapi ternyata ada beberapa penjelasan teman-teman. Yang pertama adalah karena biasanya kalau seorang gembala domba yang punya 100, menggembalakan 100 ekor domba, dia tidak menggembalakan seorang diri. Jadi kalau ada sampai domba yang hilang, dia bisa meninggalkan yang tidak hilang kepada asisten gembalanya gitu ya, supaya dia bisa mencari seekor yang hilang itu. Nah, penjelasan lain adalah seorang gembala itu punya hubungan emosional yang sangat erat dengan domba-dombanya. Makanya di Alkitab kita selalu mendengar Yesus menggunakan perikop gembala ya, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih itu soal emosional kan teman-teman ya. Jadi karena gembala punya hubungan emosional yang erat dengan domba-dombanya, dia tidak rela kalau ada seekor yang hilang. Nah,
dan dia akan mencari yang hilang itu. Ya, dan dia tidak bisa bilang ya sudah hilang lah, yaitu resiko bisnis. Nggak bisa ngomong seperti itu karena dia punya hubungan emosional yang erat dengan setiap domba gembalaannya. Itulah seorang gembala, dan itulah mengapa Yesus memakai gambaran, ilustrasi, perumpamaan gembala untuk menggambarkan Allah, Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Karena dalam perikop ini juga, kenapa Yesus menggambarkan satu ekor domba yang hilang itu akan dicari sampai ketemu. Karena demikianlah kasih Allah kepada kita. Dia tidak rela satupun dari kita hilang. Dia akan berusaha membawa kita kembali. Dia akan berusaha mendekati kita. Dia akan berusaha memberikan kita rahmat-Nya supaya kita mau kembali kepada Allah. Itulah maksud dari perikop ini, teman-teman. Bagaimana Allah mengasihi kita, karena kita Tuhan tidak akan bisa bilang bahwa ini ada sekian miliar manusia di bumi, ya satu yang bandel tidak mau bertobat, urusan dia lah, gitu ya. Tidak bisa, karena kasihnya yang begitu dalam kepada setiap kita, para sahabat Fresh Juice. Kalau gambaran gembala itu mungkin tidak terlalu nyambung sama kita zaman sekarang, karena mungkin nggak ada dari kita yang ada pekerjaannya gembala. Anda bisa bayangkan begini, Pak, seorang ayah yang punya katakanlah 5 orang anak. Di satu malam yang tragis ada kebakaran di rumahnya, dan dia berusaha menyelamatkan anak-anaknya, dan keluar dari rumah, dan berhasil keluar dari rumah. Dan ketika dia hitung anak-anaknya itu, anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ternyata anak paling bungsu ketinggalan di dalam rumah, di rumah yang sedang terjadi kebakaran. Apa yang dia akan lakukan menurut teman-teman? Dia tidak akan bilang, setidaknya saya berhasil menyelamatkan 4 anak. Pasti tanpa berpikir panjang, dia akan lari kembali ke dalam rumah yang kebakaran itu, menyelamatkan si bungsu. Nah, demikianlah kasih Allah kepada kita. Dia tidak katakan ada sekian miliar orang di muka bumi ini, satu yang hilang nggak apa-apalah gitu ya. Tidak mungkin, karena kasih Bapa kepada kita. Ada kasih seorang ayah kepada anak-anaknya, kasih seorang gembala kepada domba-dombanya. Tidak, itu maksud perikop ini, sahabat Fresh Juice. Tetapi apa aplikasi perikop ini dalam hidup kita? Selain kita merenungkan, kita menghayati kasih Allah bagi kita, tapi saya berpikir bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana melakukannya dalam hidup kita. Dan saya berpikir kita harus meniru kasih Allah itu kepada orang-orang yang kita kasihi, supaya kita tidak menyerah mengasihi mereka. Kita mungkin punya anak yang susah diatur. Kita punya anak yang bandel, ya, yang selalu melawan orang tuanya gitu ya. Pokoknya yang susah lah gitu ya. Tapi Anda tidak bisa mengatakan, ya sudahlah, ya kan saya punya anak yang lain, yang biarlah yang ini bandel-bandel lah gitu ya. Saya rasa tidak ada orang tua yang akan berkata demikian. Dia tetap anak Anda, dan kita belajar dari kasih Allah kepada kita untuk tidak menyerah mengasihi orang yang sulit, anak yang susah. Atau mungkin juga kita punya teman atau sahabat di pekerjaan atau rekan kerja yang sulit gitu ya, yang sulit untuk dikasihi. Tuhan tidak menyerah mengasihi kita meskipun kita hilang, kita sesat gitu ya. Dan maka kita juga tidak boleh menyerah mengasihi orang-orang yang sulit, termasuk rekan kerja kita yang susah dikasihi gitu ya. Kita bisa saja berkata ada banyak teman-teman kerja yang lain, ngapain gitu ya dengan orang satu ini. Tapi justru itulah, di sana kita membuat perbedaan.
sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah kepada dalam hidup kita, untuk mengasihi orang yang sulit. Atau sebaliknya, mungkin kita malah punya orang tua yang sulit, ya, yang mungkin cerewet, ya, mungkin suka ngurusin hal yang bukan urusannya, gitu ya, atau mungkin orang tua yang yang menjadi orang yang kadang-kadang ketika menjadi orang tua, gitu ya, yang kita sebagai anak malah mungkin susah, ya, merasa punya hubungan yang sulit dengan beliau. Maka menjadi tugas kita juga, kalau kita mau mengikuti, kita mau menjadi pengikut Yesus dan melakukan apa yang Allah lakukan pada kita, maka kita mencoba mengasihi orang tua kita meskipun sulit mengasihi mereka. Ketika inilah tugas kita, para sahabat Fresh Juice, untuk mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Kalau Yesus tidak menyerah mencari seekor domba yang hilang dan mengasihi kita yang sulit dikasihi, maka kita juga bisa belajar untuk mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi di sekitar kita. Itu tugas kita, itu yang perlu kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kita rahmat untuk melakukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Beri kami rahmat untuk juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang sulit dikasihi, untuk tidak menyerah seperti Engkau tidak menyerah terhadap kami. Untuk mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami, domba-dombamu. Beri kami tuntunan-Mu juga, beri kami kemampuan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Fresh Juice, Tuhan berkati kita semua. Selamat mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi di sekitar kita. Semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 6 Desember 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta.